Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat, tema ceramah hari ini adalah mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah Ta'ala. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertahmid memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Untuk mewujudkan syukur yang sebenarnya, saya sebagai penceramah mengajak diri sendiri, keluarga, dan juga kaum muslimin semuanya, marilah kita terus pelihara dan tingkatkan iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Hanya kepadanya lah kita menyembah, menggantungkan harapan, dan memohon pertolongan. Hanya kepadanya lah kita bertaubat, memohon ampunan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada kesempatan ceramah ini, saya sebagai penceramah akan menyampaikan judul mereka yang menyerahkan hidupnya untuk Allah Ta'ala. Sebagai landasannya, marilah kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan asbabun nuzul dari ayat berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas rahimahumullah, bahwa ayat ini turun terkait dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika ia berhijrah dari Mekah ke Madinah, kaum musyrikin berusaha menghalanginya. Suhaib kemudian menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum musyrikin demi menyelamatkan dirinya untuk dapat berhijrah ke Madinah. Ketika dia sampai di Madinah, Allah kemudian menurunkan ayat wahyu dari ayat di atas memuji pengorbanan dan perjuangan Suhaib. Rasulullah SAW menyambutnya dengan ucapan, "Keuntungan besar wahai Abu Yahya," yaitu nama panggilan Suhaib. Madratillah atau keridhaan Allah adalah keadaan seseorang yang ia mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Hal itu dapat dicapai melalui ibadah dan ketaatan kepadanya, mengikuti segenap perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya.
Madratillah adalah puncak tujuan seorang mukmin karena menjadi jalan menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi dalam kehidupan di akhirat kelak. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, penyerahan hidup kepada Allah berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup, sumber kekuatan, dan tempat bergantung dalam segala aspek kehidupan. Hal itu merupakan bentuk penghambaan tertinggi seorang muslim kepada Tuhannya. Menyerahkan seluruh hidup kepada Allah diimplementasikan dalam niat, ucapan, perbuatan, dan segala keputusan yang diambil dan dijalani. Dalam Islam, penyerahan ini tidak hanya berarti beribadah secara ritual saja, tetapi juga menjadikan setiap aspek kehidupan sebagai sarana untuk beribadah, menjalankan ketaatan, serta sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan jihad dan dakwah merupakan dua jalan utama untuk mendapatkan ridho Allah. Jihad tidak semata-mata diartikan sebagai perang secara fisik, tetapi juga perjuangan dalam menuntut ilmu, menegakkan kebenaran dan keadilan, melawan kemungkaran, dan membela agamanya dari penista orang-orang yang membencinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menekankan bahwa penyerahan hidup kepada Allah mencakup jihad fi sabilillah, yakni berjuang dengan jiwa dan harta untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran, termasuk melindungi mereka yang tertindas dan terjajah. Bagi seorang muslim, membela orang-orang yang tertindas bukan sekedar aksi sosial dan kemanusiaan, tetapi juga bentuk perjuangan spiritual. Hal itu menunjukkan bahwa seorang muslim tidak hanya menyerahkan dirinya kepada Allah secara pasif, tetapi juga secara aktif berikhtiar, berjuang mengambil peran sebagai khalifah di bumi, dan yang menegakkan kebenaran dan menghapus segala bentuk kezaliman. Perjuangan membela kaum yang tertindas merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ajaran Islam bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam perbuatan nyata memberi kontribusi untuk kehidupan dan kemajuan peradaban umat manusia. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan hatinya merasa kaya, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menegaskan bahwa barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, fokus pada keridhaan Allah Ta'ala dan kehidupan akhirat, tidak mengejar kesenangan dunia semata, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Artinya, dia akan memudahkan segala urusan hambanya, memberikan keberkahan, kemudahan, dan menghindarkannya dari segenap kesulitan. Menjadikan hatinya merasa kaya, mengindikasikan bahwa orang yang fokus pada akhirat dan akan merasa cukup, puas, dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Dunia akan datang kepadanya dengan tunduk, makanya bahwa dunia tidak lagi menjadikan beban atau prioritas utama, tetapi dunia akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan tanpa harus diupayakan secara berlebihan. Maka itulah para kasih Allah yang tidak merasa khawatir, tidak pula bersedih hati. Malaikat akan menurunkan ketenangan dalam hati mereka, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.